Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, ustazah, Bapak Ibu, sidang salat tarawih yang semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malam yang ketujuh bagi yang tujuh, keenam bagi yang enam. Ya, karena kita mengawali dengan yang berbeda, tentu juga capaian juga berbeda. Semoga di malam yang ketujuh ini Allah masih berikan kita semangat untuk beribadah, ya. Dan kemudian berkumpulnya kita malam hari ini tidak hanya sebatas ritual berkumpul untuk sholat berjamaah saja. Ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul bersama di jannahnya insya Allah. Kita sama-sama menjadi saksi bahwa kita telah bersama saling menasihati di sini untuk sama-sama bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 7 malam berlalu kita dinasihati oleh para asatidz kita, guru-guru kita terkait berbagai macam hal kebaikan di bulan suci Ramadan ini, yang pada intinya nasihat-nasihat itu untuk kita optimalkan sebagai bekal kita untuk kemudian mengarungi ibadah di bulan suci Ramadan 1 bulan lamanya. Seringkali kita menjumpai dan mendengarkan Bapak Ibu, nasihat-nasihat itu mengalir dari para asatidz kita ke kita. Dan terkadang nasihat itu cuman masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau balik lagi. Gitu ya. Dan itu yang bahaya, itu yang balik lagi. Masuk itu masih alhamdulillah. Ya, yang balik itu ya bahaya. Ya. Intinya sering kita mendengarkan bahwa jangan sampai kita menjadikan bulan suci Ramadan ini ibadah yang ada di dalamnya itu sebagai ritual semata. Ya, puasa yang kita lakukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Padahal lapar itu adalah pintu sebenarnya, ya, pintu saja. Lapar itu, puasa yang kita lakukan hanya pintu kebaikan untuk berikutnya. Karena yang Allah inginkan di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah supaya hati kita kembali hidup, ya, supaya hati kita kembali hidup setelah lamanya kita lalai, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita kembali bersih, ya. Ayat-ayat yang sering kita dengarkan surah Al-Baqarah yang tadi juga kita dengarkan ketika salat 183 itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita puasa hanya untuk supaya tubuh kita kuat. Tidak hanya supaya kita terlihat sehat, ya. Supaya tubuh kita kembali ideal misalnya. Tidak seperti itu, ya. Kalau kita sehat setelah melakukan Ramadan, setelah puasa, maka itu bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan utama. Kalau kemudian fisik kita sehat, ya, atau tubuh kita kembali ideal dari yang biasanya, maka itu bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu inti dari disyariatkannya kita melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kalimat di akhir yang sering kita dengarkan, la'allakum tattaqun, itulah ending daripada tujuan diperintahnya kita melakukan ibadah Ramadan, supaya kita menjadi pribadi yang paripurna.
supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu tidak hanya tempatnya di lisan kita, tidak hanya nampak pada pakaian-pakaian yang kita kenakan, tapi takwa itu justru letaknya adalah di hati. Para jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan tidak hanya sekedar mengubah pola makan kita. Yang tadinya 3 kali sehari, sekarang kita makan 2 kali sehari. Atau mungkin yang tetap 3 kali sehari tapi tempatnya berbeda, ya. Ya, makan setelah subuh, sebelum subuh, setelah maghrib, nanti jam 12. Ya, tapi tetap berubah. Ya, pola makan kita berubah. Tidak pula hanya merubah pola tidur kita. Biasanya habis isya itu siap-siap tidur. Ya, nggak ada apa-apa, capek kerja itu sudah jam selesai sholat isya sudah pengennya tidur saja. Tapi sekarang berubah posisinya, ya. Yang tadinya selesai sholat isya itu tidur, sekarang dilanjutkan dengan qiyamu Ramadan. Bahkan kemudian ada yang melanjutkan dengan tilawah Quran, berjus-jus lamanya, bahkan tidurnya mungkin sampai setengah 12, bahkan nggak tidur. Kebiasaan di kampung itu kadang sampai jam 2 itu nggak tidur. Besoknya puasa tidur seharian. Ya, efek itu. Tapi itu berubah. Ya, siangnya kita puasa, ya, menahan haus. Tenggorokan kita mungkin kering. Ya. Perut kita mungkin sakit, ada yang mungkin sakit perutnya. Tubuhnya mungkin ada yang lemah. Tapi sadarkah kita para jamaah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita kembali. Ya, dengan lapar. Allah Subhanahu wa taala itulah caranya menghidupkan hati kita kembali. Karena rupanya selama ini, ya, kita terlalu banyak kenyang. Ya, selama ini hati kita itu keras, hati kita itu sakit, hati kita itu malas. Itu rupanya mungkin karena terlalu banyak makan. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Ya, terlalu banyak makan. Ya, itu yang kemudian hati kita keras. Kenyang dengan kekenyangan itu berbeda. Kita diminta makan supaya untuk kenyang, tapi kalau kekenyangan berarti sudah berlebihan. Ya, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makannya sedikit, kalau kita sedikit makan, itulah beda. Ya, kalau Imam Nawawi rahimahullah taala saking nggak maunya repot dengan makan, roti itu dileburkan di dalam satu botol air atau satu gelas air, kemudian dilarutkan dan kemudian diminum. Kalau kita menikmati makan, bahkan kadang makan itu sambil ngobrol, lihat HP dan seterusnya, ya, sampai lupa gitu, mohon maaf, sampai lupa bahwa perut kita sudah nggak melampaui kapasitasnya, kekenyangan. Dan kekenyangan ini yang membuat hati kita lemah. Ya, kekenyangan ini membuat kita malas. Kekenyangan ini yang membuat emosi kita terkadang tidak stabil. Kekenyangan ini yang kemudian membuat kita kadang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian sekedar membaca Al-Qur'an, pengennya tidur. Ya. Lalu kemudian dihadirkanlah Ramadan ini para jamaah rahimahumullah. Allah perintahkan kita puasa. Ya. Allah didik kita dengan rasa lapar. Supaya apa? Supaya kita kembali sadar bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rizki yang memberikan kita makan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puasa, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk menahan diri. Dan ini sering disampaikan oleh para asatidz kita. Menahan diri, menahan ego kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang bahkan dari dulu kita hafal hadisnya. Ini sejak kita kecil ini biasanya ditanamkan oleh guru-guru kita ketika SD. Kalau ada yang bikin kamu marah, ya, kalau ada yang ngajak gelut, kalau ada yang datang menzolimi kita, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan pada saat itu, ini shaim. Katakan, aku sedang
berpuasa. Seakan-akan kalimat ini hanya untuk menenangkan orang yang akan mendatangi atau akan membuat masalah kepada kita. Kalimat ini bukan hanya untuk kita tujukan kepada orang yang sedang datang menzalimi kita, tapi justru kalimat ini mengajarkan kita untuk menahan diri. Kalimat ini mengajarkan kita bahwa, ya, kalimat ini sekali lagi mengajarkan kita, dan kalimat ini harus kita internalisasi di dalam diri kita untuk kita, ya. Tidak hanya sebatas untuk orang lain, tapi lebih besar porsinya untuk kita seharusnya, ya. Maka ketika kita mengatakan aku sedang berpuasa itu sebetulnya kita sedang memilih mengatakan pada diri kita, hari ini aku memilih untuk bersabar. Hari ini aku memilih untuk lebih tenang. Ketika kita mengatakan aku sedang berpuasa, sesungguhnya kita sedang mengatakan pada diri kita, aku sedang memilih untuk tidak menyakiti hatiku atau tidak mengotori hatiku. Karena terkadang dosa besar itu tidak hanya datang dari tangan kita. Dosa besar itu tidak hanya datang dari kaki kita, dari mata kita, dari telinga kita, tidak. Tapi terkadang dosa besar itu justru lebih banyak datangnya dari hati kita, dari perasaan kita, dari perasaan iri, dari perasaan dengki, dari perasaan sombong dan sebagainya. Ya, bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita menghadap Allah, berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu di dalam hati kita masih ada benih kesombongan, ya, masih ada benih kesombongan, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah, ya, tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan, walaupun besarnya sebesar biji sawi saja. Itu hati, dan inilah kadang-kadang membuat kita jatuh pada perkara dosa besar. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita berpuasa, dengan kita dididik dengan lapar, kita sadar antara pejabat dan tukang becak, tukang angkut, ya, antara takmir dengan jamaahnya, itu sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama nanti menjelang maghrib menunggu azan untuk kemudian berbuka. Si miskin dan yang tidak mampu sama-sama butuh seteguk air untuk hanya menyempurnakan puasanya. Maka terkadang para jamaah, rasa lapar yang kita laksanakan atau yang kita rasakan pada bulan suci Ramadan ini, itulah yang kemudian menghancurkan benih-benih sakit hati, penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Itulah yang kemudian menghancurkan kesombongan kita. Ya, maka dari situ kemudian Allah kembali menghidupkan hati kita. Dari situlah kemudian Allah membersihkan hati kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, bahwa ibadah bulan suci Ramadan itu bukan sebatas ibadah ritual saja, ya, tapi adalah momentum untuk kita kembali kepada Allah dalam hati yang suci dan bersih, atau dalam kata singkatnya, momentum untuk kita membersihkan diri kita. Para jemaah, artinya ketika bulan suci Ramadan itu berlalu, atau ketika kita sudah melaksanakan puasa dan berlalu puasa itu, lalu kemudian tidak merubah kondisi kita dari sebelum berpuasa dan pasca puasanya, kita masih gampang marah, masih emosian, susah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringan melakukan maksiat, lisan tidak terjaga, maka bisa jadi puasa yang kita lakukan masih sebatas puasa yang ritual saja. Ya. Sebaliknya, ketika kita berubah menjadi orang yang lebih baik, ya, menjadi lebih penyayang, lebih lembut, lebih dekat dengan keluarga dan kerabat, ya, lebih semangat untuk kemudian beribadahnya, ya, lebih rindu baca Qur'annya, maka ini menjadi bagian dari sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa yang kita lakukan berhasil membersihkan hati kita. Para jamaah, kita bayangkan ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita. Jabatan kita tidak mampu menyelamatkan kita, anak kita tidak mampu menyelamatkan kita, ya.
orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang paling dekat dengan kita tidak mampu menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita saat itu adalah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka Ramadan berpuasa di dalamnya mengajarkan kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ringan. Ya, puasa mungkin cuma berapa jam saja, ya, 8 jam kalau di tempat kita, ya, 8 jam kurang lebih lah. Tapi hati yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersih itulah yang kemudian menyelamatkan kita selama-lamanya. Maka para hadirin rahimani rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat kemunafikan. Allah murnikan amalan kita dari sifat riya, lisan kita daripada dusta, pandangan kita daripada khianah. Dan semoga Ramadan ini Allah jadikan momentum untuk melakukan perbaikan untuk diri kita dan bukan akhir daripada ibadah kita. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nabasyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam